anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Masih sama seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, kita tidak bisa bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung karena pandemi COVID-19. Ibu harapkan kalian dalam kondisi yang baik dan selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran matematika pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Dengan kompetensi dasar yang masih sama, yaitu 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian fungsi dengan kata-kata sendiri. 2, memberikan contoh-contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. 3, membedakan antara relasi dan fungsi. 4, menyimpulkan hubungan antara relasi dan fungsi. Bagian yang pertama, pengertian fungsi. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ibu menampilkan gambar diagram panah dari F ke G dengan aturan bulan kelahirannya. Sedangkan gambar berikutnya G ke F dengan aturan bulan kelahiran dari. Gambar 1 dikatakan fungsi. Gambar 2 bukan fungsi. Kita lihat baik-baik gambar 1, gambar 2. Apa sih yang membuat gambar 1 dikatakan fungsi dan gambar 2 bukan fungsi? Oh, ternyata di gambar 1 yang fungsi, setiap anggota himpunan F hanya dipasangkan satu kali dengan anggota himpunan G. Sedangkan gambar 2 yang bukan fungsi, ada anggota himpunan G yang dipasangkan 2 kali dengan anggota himpunan F, yaitu bulan November dipasangkan atau dihubungkan ke Alberto, terus November juga dipasangkan atau dihubungkan ke Gion. Maka itu dikatakan bukan fungsi. Sekarang kita perhatikan gambar berikutnya lagi ya. Di sini ibu tampilkan gambar dengan aturan tertentu. Ada 2 gambar seperti ini. Gambar 3 itu bukan fungsi. Sedangkan gambar 4 fungsi. Masih sama seperti tadi. Apa sih yang membuat gambar 3 bukan fungsi dan gambar 4 fungsi? Oh, ternyata ini. Pada gambar 3, kita lihat baik-baik gambar 3 ini. Ada anggota himpunan E yang tidak punya pasangan dengan anggota himpunan D. Ini nih, C di sini tidak dipasangkan dengan anggota yang ada di himpunan D. Maka dikatakan bukan fungsi. Sedangkan gambar 4 dikatakan fungsi karena setiap anggota himpunan D
hanya dipasangkan atau dihubungkan satu kali dengan anggota himpunan E, maka dikatakan sebagai fungsi. 1 hanya ke B, 2 juga hanya ke A. Oleh karena itu dapat kita simpulkan sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Hati-hati ya, di sini ada kata tepat satu. Berarti tidak boleh tidak punya pasangan, dan kalau punya pasangan pun hanya boleh satu. Berikut ya yang mau kita pelajari adalah istilah penting yang perlu diketahui. Yang pertama istilah pentingnya yaitu domain atau daerah asal. Yang berikutnya kodomain atau daerah kawan. Dan yang terakhir range atau daerah hasil. Untuk contoh, perhatikan diagram panah di bawah ini. Di sini ada relasi dari himpunan D ke E. Dari D ke E. Maka yang pertama yang menjadi domain adalah semua anggota himpunan D. Berarti 1, 2. Itu merupakan domain. Sedangkan yang menjadi kodomain adalah semua anggota himpunan E, yaitu A, B, C. Dan yang ketiga yang menjadi range adalah hanya anggota kodomain yang dipasangkan dengan anggota domain, yaitu A dan B. Lihat di sini ya, perhatikan baik-baik, range-nya cuma A dan B, karena hanya A dan B yang dipasangkan dengan anggota domain. Yang berikutnya, tambahan. Pada himpunan pasangan berurutan yang ditulis pertama adalah domain, yang ditulis kedua adalah kodomain sekaligus range. Jadi di sini ada contoh relasi A ke B 1,2, 3,4, 5,6. Maka yang menjadi domain adalah yang ditulis pertama, berarti 1, 3, 5. Dan kodomain sekaligus range-nya adalah yang ditulis kedua, berarti 2, 4, 6. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan lain dari fungsi, yaitu sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota domain berpasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Berarti kita bisa mengganti dengan kata domain dan kodomain sesuai dengan istilah-istilah penting tadi yang sudah kita pelajari atau kita dapat. Yang berikutnya, beberapa contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari? Banyak ya anak-anak. Di sini Ibu berikan cuma 4, yaitu yang pertama, setiap negara dengan bendera negaranya. Yang berikutnya, setiap orang dengan golongan darahnya. Yang berikutnya, setiap siswa dengan NISN-nya. Berikutnya, setiap nomor handphone dengan operator selulernya. Di sini ada tanda silang atau X yang berarti kita diminta untuk berhati-hati karena tidak semua contoh fungsi di atas ketika dibalik masih merupakan fungsi.
Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang dengan golongan darahnya, oke, itu adalah fungsi. Tapi ketika kita menghubungkan golongan darah dengan setiap orang, itu sudah bukan fungsi. Karena apa? Karena misalkan golongan darah O bisa saja dimiliki oleh orang A, orang B, orang C, atau bisa dihubungkan ke A, B, dan C. Berbeda ketika ibu atau saya di sini sebagai guru, oh golongan darah saya O, golongan darah siswa yang satunya lagi B, golongan yang satunya lagi mungkin AB. Semua pasti memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Berikutnya, perbedaan antara relasi dan fungsi. Di sini relasi, anggota domain boleh tidak punya pasangan dengan anggota kodomain. Itu yang pertama. Yang berikutnya untuk relasi, anggota domain boleh dipasangkan lebih dari satu kali dengan anggota kodomain. Itu untuk relasi. Sedangkan untuk fungsi, yang pertama, setiap anggota domain hanya boleh dipasangkan satu kali dengan anggota kodomain. Tidak boleh tidak dipasangkan, tidak boleh dipasangkan 2 kali, 3 kali, atau lebih. Hanya boleh 1 kali, hanya boleh dipasangkan 1 kali. Itu perbedaan antara relasi dan fungsi. Yang berikutnya hubungan antara relasi dan fungsi. Semua fungsi pasti relasi. Itu hubungannya, semua fungsi pasti relasi. Karena berawal dari relasi dulu baru bisa menjadi fungsi. Sedangkan jika relasi belum tentu fungsi. Ayo kita berlatih. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama terdiri dari A dan B. Soalnya seperti ini. Kalian diminta apakah relasi-relasi di atas termasuk fungsi? Manakah relasi di atas yang merupakan fungsi? Manakah yang bukan? Berikan alasan kalian dan buatlah diagram panahnya. Yang kedua, manakah dari diagram panah di bawah ini yang merupakan fungsi? Berikan alasanmu. Seperti pertemuan sebelumnya, untuk kegiatan pada Ayo Berlatih, kalian cukup mengerjakan atau menuliskannya secara rapi di buku tugas masing-masing. Yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu cara menyajikan fungsi. Sekian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan terima kasih.